Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rismawati dari jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL saya yang sudah saya lakukan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 5 Oktober sampai tanggal 4 November 2020 yang bertepat di CV Sumber Makmur Mekanik dengan judul laporan Strategi Pemasaran melalui media sosial di CV Sumber Makmur Mekanik untuk meningkatkan penjualan di Desa Datengan. Terima kasih, silahkan menonton. Keindahan alam negeri ini adalah bukti dari mahakarya Sang Pencipta. Setiap jengkal katulistiwa adalah pesona yang cantik. Salah satunya Desa Datengan. Selamat datang di Desa Datengan. Datengan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di Desa Datengan memiliki beberapa UMKM yang sudah berkembang, yaitu meliputi usaha pembuatan genteng, pembuatan batu bata, usaha sayur keliling, dan masih banyak lagi. Namun, ada satu usaha yang paling berkembang di antara yang lainnya, yaitu CV Sumber Makmur Mekanik. Perusahaan ini adalah badan usaha yang membuat dan menjual alat-alat teknologi tepat guna, yaitu berupa alat pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga alat-alat untuk menunjang kegiatan UMKM. Awal mula berdirinya bengkel ini dirintis oleh Bapak Haji Miftahul Huda sejak tahun 1998 dengan nama Usaha Daerah. Karena mayoritas penduduk Desa Datengan bermata pencaharian sebagai petani, hal ini lantas menjadi peluang untuk CV Sumber Makmur Mekanik menyediakan alat-alat pertanian untuk kebutuhan para petani. Setelah mendirikan usaha daerah, banyak sekali permintaan dari orang sekitar Desa Datengan untuk membeli alat-alat pertanian, berupa alat perontok padi, dan juga mengerjakan servis diesel, seperti pompa air. Seiring berjalannya waktu, ada permintaan dari beberapa kalangan supaya mendirikan sebuah CV, di mana nantinya akan mendapatkan beberapa kemudahan. Salah satunya adalah pengadaan proyek pemerintah dari beberapa daerah. Jadi, bengkel berinisiatif untuk merubah nama dari usaha daerah menjadi sebuah CV pada tahun 2010. Setelah menjadi sebuah CV, ditingkatkan pula produk-produknya yang awalnya hanya berupa alat pertanian dan juga peternakan saja, sekarang lebih berkembang menjadi alat-alat yang lainnya, seperti alat industri, alat usaha UMKM, seperti alat pemotong kerupuk, alat pengaduk adonan kue, dan masih banyak lagi alat UMKM yang lainnya. Selama bengkel ini berdiri, produk yang dihasilkan yaitu meliputi alat pertanian seperti alat perontok padi, alat penggilingan padi berjalan, alat peternakan seperti alat pencacah rumput, pengaduk pakan, alat pencetak pelet untuk makan ayam, dan lain-lain. Dan juga ada alat industri untuk alat industrinya sendiri, yaitu merakit mesin-mesin pres batako, mesin mixer batako, dan lain-lain. Sedangkan untuk alat UMKM-nya yaitu meliputi alat pemotong kerupuk, alat pengaduk adonan kue, alat pengaduk adonan kerupuk, dan lain-lain. Selama CV Sumber Makmur Mekanik berdiri, sudah beberapa kali mengikuti kompetisi teknologi tepat guna, di mana waktu itu pernah mengikuti di Surabaya dan juga di Sulawesi. Saat mengikuti kompetisi di Sulawesi diwakili oleh Muhammad Farid Husni Mubarak dan juga Bapak Miftahul Huda. Dan pada saat itu berhasil membawa sebuah sertifikat kategori bengkel paling kreatif
teknologi tepat guna se-Jawa Timur. Sistem kepemimpinan yang ada di CV Sumber Makmur Mekanik meliputi Direktur Utama dijabat oleh Bapak Miftahul Huda selaku pemilik perusahaan, Manajer Logistik oleh Muhammad Iqbal Wahyudin, Manajer Pemasaran oleh Muhammad Farid Husni Mubarok, Manajer Operasional oleh Ayudia Indonesiana, dan juga Manajer Keuangan oleh Saktian Purborini. Saat melakukan proses pembuatan alat, ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan di bengkel. Yang paling utama salah satunya adalah menyesuaikan dari permintaan customer. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat desain terlebih dahulu. Setelah itu, ukur dimensi di mana ukuran-ukuran semuanya harus presisi. Setelah itu, dirangkai dengan alat pengelasan, di mana hal itu dilakukan untuk menggabungkan material-material dari bahan-bahan untuk membuat alat. Selanjutnya adalah finishing seperti pengecatan. Setelah semuanya selesai, alat akan diuji coba terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan konsumen. CV Sumber Makmur Mekanik awalnya hanya melakukan promosi melalui orang ke orang yang mendatangi bengkel. Apabila mereka merasa puas, maka mereka akan memberitahu orang yang lainnya. Selanjutnya adalah melalui brosur, yellow pass, dan juga nomor telepon yang disebarkan oleh Telkom. Seiring berkembangnya waktu, teknologi juga ikut berkembang. Ada sosial media, sehingga saat ini CV Sumber Makmur Mekanik melakukan promosi melalui media sosial, yaitu terutama di YouTube dan juga website. Saat saya melakukan observasi di bengkel, saya menemukan beberapa kendala yang dialami bengkel. Namun, saya lebih tertarik untuk membahas mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh CV Sumber Makmur Mekanik. Di situasi pandemi seperti saat ini, penjualan produk di bengkel mengalami kendala yang cukup signifikan, dikarenakan banyak konsumen yang tidak bisa datang langsung ke bengkel sebagai akibat dari pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya, bengkel lebih gencar melakukan promosi melalui media sosial. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi supaya grafik penjualan bengkel tidak terus menurun tapi semakin meningkat. Untuk pengiriman alat yang sudah dipesan oleh konsumen, bengkel sudah bekerja sama dengan beberapa ekspedisi lokal yang ada di Jawa Timur, seperti Indah Jaya Express dan juga JNT Express. CV Sumber Makmur Mekanik sudah mengirim alat-alat ke beberapa pulau yang ada di Indonesia, seperti Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, terutama di Pulau Jawa, dan juga beberapa negara seperti negara Malaysia, Brunei Darussalam, Jerman, India, Cina, Turki, dan masih banyak lagi. Dan untuk saat ini, bengkel sedang mengerjakan mesin pres batako yang dipesan oleh warga negara Jerman, yang rencananya akan ditempatkan di Pulau Dewata, Bali. Setelah melakukan observasi dan melakukan wawancara, saya menemukan bahwa strategi yang tepat dalam melakukan kegiatan promosi pada CV Sumber Makmur Mekanik adalah melalui media sosial, yaitu melalui media sosial YouTube dan juga toko online shop lainnya. Di sini YouTube memiliki fitur promosi yang sangat baik dan mudah dijangkau. YouTube merupakan sosial media dengan pengguna aktif terbanyak di dunia, termasuk di Indonesia. Sehingga YouTube bisa dijadikan media beriklan yang sangat efektif dan powerful bagi para pengusaha untuk memasukkan produk atau jasanya, termasuk di CV Sumber Makmur Mekanik ini.
Beriklan harus memperhatikan media yang digunakan untuk promosi. Pemilihan jenis media yang digunakan merupakan satu keputusan penting bagi sponsor. Pemanfaatan media sosial sangat baik untuk meningkatkan jumlah calon konsumen, mengingat merek sebuah produk yang kita pasarkan. Media sosial selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang tepat untuk mencari formula yang tepat agar dapat menarik perhatian calon konsumen. Atau saat ini sering disebut dengan konten yang menarik. Untuk melakukan promosi tersebut, perusahaan harus dapat mengeksploitasi citra kepada konsumen dengan cara memberikan informasi yang tepat dan berguna bagi para konsumennya. Selain strategi promosi yang bagus, meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk dengan cara memanfaatkan ketersediaan bahan baku yang terjangkau dan ketelitian harus tetap dijaga agar proses produksi dapat menghasilkan produk yang berkualitas sehingga kepercayaan konsumen terhadap perusahaan kita tetap terjaga. Itu tadi laporan dari hasil praktek pengalaman lapangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.